Perkenalkan, saya Alberto Taulin, NPM 1918011042. Baik, pada saat ini kita akan melakukan wawancara. Sebelumnya boleh diperkenalkan dirinya? Iya, halo. Perkenalkan saya Dini dari Pendidikan Dokter 2019. Baik, terima kasih Dini untuk kesediaan waktunya dalam melakukan wawancara kita pada hari ini. Saat ini kita akan melakukan wawancara terkait respon atau feedback ketika melakukan pembelajaran keterampilan klinis saat pandemi. Baik, untuk yang pertanyaan yang pertama, kalau boleh tahu saat ini sedang mengambil mata kuliah CSL berapa ya, Gini? Kalau saat ini saya lagi ngambil CSL 4. CSL keempat. Oke. Kalau menurut kamu, tahu nggak sih apa itu feedback sendiri, definisi dari feedback itu apa? Ya, kalau yang saya tahu, feedback ini kayak masukan yang diberikan oleh orang lain kepada diri kita atas apa yang sudah kita lakukan. Di mana masukan ini fungsinya itu adalah untuk membangun atau untuk memperbaiki dari apa yang sudah kita lakukan. Karena setiap apa yang sudah kita lakukan, meskipun itu sudah baik, pasti ada perbaikan-perbaikan lagi. Dan hasilnya diharapkan dari feedback yang sudah diberikan itu kita jadi lebih tahu apa yang lebih baik dilakukan lagi, seperti itu. Baik. Selanjutnya, menurut kamu apakah umpan balik itu penting dalam pembelajaran keterampilan klinis? Ya, kalau menurut aku umpan balik ini penting banget untuk CSL karena kalau misalnya CSL itu kan metodenya beda-beda gitu ya, ada mungkin tekniknya yang berbeda-beda, cara melakukannya, ada variasi-variasi seperti itu. Dan feedback ini kayak ngasih tahu gitu loh, ini tuh boleh dilakukan dan ini yang kurang tepat dilakukan, seperti itu. Jadi feedback ini kayak membantu kita untuk tahu ini loh yang benar gitu, ini loh yang kurang tepat dilakukan. Jadi kita tuh nggak mispersepsi gitu. Jadi kita nggak ada kesalahpahaman. Misalnya yang benar justru kita ragu-ragu melakukannya, atau yang justru sebenarnya itu kurang tepat, kita malah yakin kalau misalnya itu benar, kayak gitu sih. Jadi feedback ini berguna banget, membantu banget khususnya untuk CSL. Oke. Selanjutnya, apakah kamu sering memberikan atau menerima umpan balik saat proses pembelajaran klinis? Seberapa sering? Gini, sebenarnya kalau di FK sendiri setiap CSL itu kan seringnya gini, misalnya video A diputar gitu ya selama daring ini. Nanti yang ngasih feedback itu si B gitu. Jadi mungkin sebatas itu sih. Atau kalau misalnya nanti setelah si B ini ngasih feedback, teman kita ngasih feedback ke video orang lain, barulah nanti mungkin dosen bertanya ada lagi tambahan dari teman-teman yang lainnya, barulah itu kita ngasih feedback. Jadi mungkin ya sebatas itu sih kalau misalnya ngasih feedback ke orang lain. Oh iya. Baik, berkaitan dengan waktu, kapan sih kamu memerlukan feedback atau umpan balik ketika CSL? Sebenarnya setiap habis bikin video sih, setiap habis bikin video itu penting banget untuk dikasih tahu feedbacknya. Karena kalau misalnya nggak dikasih tahu, kita nggak tahu tuh apa yang sudah kita lakukan itu benar atau kurang tepat gitu. Iya. Selanjutnya, dengan siapa Anda meminta feedback atau siapa yang berhak memberikan feedback atau umpan balik ketika CSL menurut kamu? Ya, mungkin pastinya kalau untuk yang ngasih feedback itu dari fasil, dari teman-teman gitu ya, dari fasilitator CSL sama teman-teman gitu kan, untuk ngeliat videonya. Atau karena ini pandemi kan kita lagi di rumah gitu, itu bisa juga tuh dari keluarga kita, dari ayah, dari ibu, dari adik gitu. Misalnya mereka ngasih tahu gitu ke kita, Kak ini bahasanya itu kurang dimengerti loh gitu, atau Kak kok ini waktu bikin video CSL
masih terbata-bata seperti itu sih. Selain dari fasilitator sama teman. Kalau misalnya dari teman sesama mahasiswa dan juga fasilitator itu kan mereka lebih mengoreksi ke apa yang kita, teknisnya gitu, teknis yang kita lakukan. Sedangkan kalau misalnya dari keluarga tuh mungkin lebih ke yang mereka pahami seperti itu. Iya. Baik, tadi kan sudah yang berhak memberi. Lalu menurut kamu siapa yang berhak mendapatkan umpan balik dalam CSL? Ya, jadi untuk yang berhak mendapatkan umpan balik waktu CSL itu terutama mahasiswa, karena kan mahasiswa yang lagi belajar gitu, jadi mereka tuh perlu banget umpan balik dari teman, dari fasil gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk fasilitator juga menerima feedback. Kayak misalnya mungkin karena kita lagi daring gini kan, jadi ada beberapa yang gimana ya, untuk menjelaskannya itu lebih sulit gitu. Dan mungkin ada beberapa fasil yang kayak ya udah disetelin video aja udah cukup gitu. Padahal kan bisa tuh dari video yang udah di-setelin dapet gitu ya, yang udah disetel dari PJCSL itu bisa aja dari fasil itu nambah-nambahin gitu, nambahin gini loh dek gitu, atau dijelasin gitu lebih lanjut seperti itu sih. Oke. Selanjutnya, kalau boleh tahu alasannya kenapa sih kamu meminta umpan balik dalam kegiatan CSL ini? Ya, jadi alasan minta umpan balik tuh karena pengen apa ya, pengen jadi lebih baik lagi. Karena kan setiap apa yang sudah kita lakukan, meskipun itu sudah baik, pasti ada hal yang masih bisa diperbaiki lagi. Pasti masih ada perbaikan-perbaikan lagi. Jadi kenapa butuh umpan balik waktu CSL khususnya ya karena itu sih. Biar kita tahulah apa yang bisa diperbaiki lagi dan juga kembali kayak awal yang sudah saya sebutkan tadi supaya kita nggak salah paham gitu loh, mana yang tepat sama mana yang kurang tepat seperti itu. Oke. Menurut kamu bagaimana cara Anda melakukan umpan balik ketika pandemi ini? Kan kita kan pembelajarannya online nih. Bagaimana caranya untuk melakukan umpan balik? Kalau daring gini umpan balik ya dikasih taunya lewat Zoom ya. Waktu kita misalnya habis nonton video dari teman kita gitu, langsung kasih umpan baliknya di situ sih. Mungkin agak berbeda kalau misalnya kita offline gitu, kita kuliah tatap muka, kita CSL tatap muka, kan kayak kalau mau ngasih feedback tuh bisa langsung. Terus bisa juga kayak yang temen, oh gini loh gitu, kayak langsung dipraktekin sama temen kita kayak gitu. Kalau secara daring ini kan cuman terbatas gitu kan, terbatas lewat Zoom aja. Iya. Nah, kalau perbedaannya tadi kan lihat online nih. Kalau boleh tahu, ada nggak sih pengalaman yang berkesan ketika pembelajaran secara online selama CSL ini? Yang menurut kamu paling berkesan gitu? Hmm, kalau yang paling berkesan tuh sebenarnya kalau CSL tuh paling berkesan ya ketimbang yang lain-lain karena kan eh, kalau misalnya kuliah yang lain tuh ya udah gitu kita ngeliatin aja paling di Zoom kayak gitu. Kalau CSL kan selalu ada tugas buat videonya gitu. Jadi selalu paling berkesan sih. Cuman kalau misalnya dari CSL lain gitu, dari semua materi CSL mungkin yang paling berkesan itu ketika kita bikin video, bikin keterampilan uh, yang membutuhkan alat gitu. Sedangkan kan kalau kita pandemi gini tuh alat-alat terbatas gitu. Jadi kayak yang ngerasa berat kan, kayak yang mungkin sebelum dilakuin tuh kayak duh kok berat banget nih, perlu nyiapin ini, nyiapin itu, ribet banget gitu. Tapi setelah dilaksanakan ya sudah sih, semuanya juga akan terlaksana gitu. Kayak gitu sih. Mungkin yang harus bikin video apa ya, yang perlu alat gitu, yang perlu persiapan itu lebih berkesan ketimbang buat video CSL yang cuma sebatas anamnesis kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, selanjutnya, apa manfaat umpan balik bagi kamu ke depannya? Manfaat umpan balik untuk aku. Jadi kalau misalnya uh, menurut aku umpan balik ini pentingnya manfaatnya itu ya supaya itu sih tadi kita tahu apa yang salah, apa yang benar,
jadi kita bisa lebih 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 paham lagi sih, nggak keliru mana yang benar mana yang kurang benar gitu. Oke, lalu informasi apa yang kamu harapkan saat mencari feedback? Informasi apa yang pasti apa yang ini ya, apa yang perlu diperbaiki gitu. Terus juga apa yang sudah baik. Mungkin 2 poin itu sih. Oke, selanjutnya apa respon atau sikap yang kamu lakukan ketika menerima umpan balik dalam proses pembelajaran keterampilan klinis? Responnya apa setelah menerima feedback? Setelah menerima feedback itu pasti kita terima lah, terima gitu. Misalnya, oh kamu sudah baik di sini dan mungkin akan lebih baik kalau begini gitu misalnya. Jadi ketika dikasih feedback, kalau dari saya sih saya menerima feedback itu. Terus juga biasanya kalau dari saya sendiri apa yang dikasih orang lain dari feedback itu malah yang justru lebih saya ingat. Misalnya gitu, oh ternyata yang begini loh, ini yang udah benar gitu. Dan yang ini kurang benar gitu. Itu biasanya lebih diingat ketimbang ngasih feedbacknya yang ya udah ini bagus-bagus kayak gitu sih. Itu lebih berkesan sama yang benar-benar kayak yang dikasih tahu. Di Oh, sini loh yang kurang kayak gitu sih kalau dari aku. iya. Lalu selanjutnya, apakah kamu puas dengan umpan balik yang pernah diberikan oleh fasilitator, teman saat pembelajaran keterampilan klinis? Sebetulnya kalau umpan balik yang diberikan puas atau enggak tuh alhamdulillah sih lumayan puas gitu. Cuman lagi-lagi karena posisinya ini daring, jadi ya sebatas kalau fasil, kalau teman-teman ngasih umpan balik tuh ya sebatas perkataan kayak gini aja ya, sebatas omongan gitu. Misalnya yang kurang tepat di sini kayak gitu. Mungkin kalau ketika kita CSL langsung nih tatap muka dari fasil itu bisa dikasih tahu langsung gitu loh, bisa dipraktekin langsung gini loh dek yang benar gitu, jadi kan kayak lebih masuk tuh, lebih lebih ngena lah untuk ke kitanya. Oke, selanjutnya, apa yang Anda lakukan setelah menerima umpan balik? Yang dilakukan setelah menerima umpan balik itu lebih sadar sih, lebih sadar pasti. Kayak misalnya ya itu tadi mana yang salah, mana yang kurang kayak gitu. Itu jadi lebih sadar. Mungkin yang tadinya kita kayak namanya juga kita waktu bikin video CSL tuh kayaknya merasanya kayak oh yang udah gue lakuin ini udah bener lah kayak gitu. Ternyata masih misalnya masih ada yang keliru kayak gitu. Jadi lebih sadar oh ternyata begini yang benar. Gitu. Oke, selanjutnya, apa respon kamu bila menerima umpan balik yang kurang tepat atau kurang sesuai? Kalau kurang tepat atau kurang sesuai ini ya sebenarnya umpan balik tuh kan nggak hanya sebatas CSL ya, bisa yang lain-lain juga gitu. Mungkin kadang-kadang kurang tepat ini bisa kurang tepat bahasanya gitu, bisa juga kurang tepat timingnya. Mungkin kita lagi rusuh atau lagi nggak mood, tiba-tiba ada yang ngasih umpan balik tapi dia cuman kayak komentar sebatas apa ya, sebatas umpan balik yang mengomentari hal yang kurang gitu, bukan feedback yang membangun gitu. Itu kan kayak kadang-kadang agak-agak bikin sebel gitu. Nah cuman kalau misalnya selama CSL aja sih biasanya yang ngasih feedback itu sesuai sih, karena kan udah digilir tadi, jadi udah lebih siap gitu, udah nyiapin checklistnya apa aja seperti itu sih. Secara umum nih, bagaimana sikap orang yang pernah kamu beri feedback? Apakah menerima atau menolak atau sebagainya? Ya, kalau selama ini sih, selama saya memberikan feedback, menerima ya, menerima rata-rata seperti itu. Karena saya juga kalau ngerasa kayak mau ngasih orang feedback, tapi kok kayaknya dia lagi nggak mood, kok kayaknya takut salah ngomong, mending saya diam sih. Gitu. Oke. Lalu bagaimana cara kamu memberikan feedback ke dalam kegiatan CSL? Bisa dijelaskan mungkin dari
hal yang positif dulu, negatif, atau bagaimana dulu? Oke, jadi kalau saya memberikan feedback itu yang pertama pasti dari yang positif dulu. Misalnya uh, yang sudah dilakukan oleh si A ini baik gitu, sudah baik, sudah sesuai dengan apa gitu. Itu kita jelasin apa saja yang sudah sesuai. Kemudian setelah itu barulah kita berikan masukan apa yang kurang sesuai atau apa yang kurang tepat misalnya. Tapi akan lebih baik jika bagian yang ini diperbaiki, bagian yang ini itu seharusnya begini gitu. Lalu dan di akhirnya kita kasih lagi yang positif lagi sih, positif lagi. Namun secara keseluruhan sudah baik gitu. Oke. Selanjutnya, apakah ada perbedaan ketika menerima umpan balik saat pembelajaran online atau daring dengan tatap muka atau offline? Ada nggak perbedaannya? Iya, perbedaannya tuh ya ada tadi sih gitu. Jadi kalau misalnya secara daring itu kan ya paling sebatas kata-kata gitu, sebatas ya udah yang salah di sini gitu. Selebihnya ya kita latihan sendiri kayak gitu. Cuman kalau misalnya kita offline kan kayak lebih dikasih tahu juga, lebih dipraktekin, mungkin itu sih. Jadi kalau misalnya offline tuh lebih pemahamannya tuh jadi lebih banyak yang masuk ketimbang online gini. Jadi kalau misalnya online kan kalau cuma dikasih kata-kata, jadi kita kayak ngebayang-bayangin. Habis itu kita latihan sendiri kayak gitu. Mungkin sebatas kita ngelihat video gitu-gitu sih. Oke, lalu pertanyaan yang terakhir nih. Apakah ada hambatan dalam pemberian atau menerima umpan balik ketika pandemi atau pembelajaran secara online? Hambatannya apa aja? Hmm, kalau hambatannya mungkin lebih ke ini ya teknis gitu. Kayak misalnya waktu kita ngasih feedback atau waktu fasilitator ngasih feedback misalnya sinyalnya tiba-tiba ngelak kayak gitu atau apa mungkin ya begitulah kalau online. Kalau Jadi, secara offline kan nggak ada tuh istilah ngelak atau gangguan jaringan atau apa gitu. jadi untuk kendalanya di teknisi ya, di sinyal ya biasanya. Oke, Iya baik. kurang lebih Terima begitu. kasih. Terima kasih untuk kesediaan dalam wawancara kita pada hari ini. Untuk wawancara yang telah selesai. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan.